Kita semua tahu dan setuju kan kalau penggunaan power supply yang bagus di sebuah komputer itu bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat keawetan komponen lain yang kita gunakan. Karena power supply itu bisa diibaratkan jantungnya komputer yang mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke berbagai komponen yang ada di dalamnya. Tapi terkadang penggunaan power supply yang berkualitas untuk rakitan PC itu seringkali masih banyak yang mengesampingkan, dan juga seringkali dijumpai rakitan PC yang dijual di pasaran itu terkadang masih menggunakan power supply yang bisa dibilang untuk kualitasnya itu sekedarnya. Tentunya dengan penggunaan power supply dengan kualitas sekedarnya ini, untuk pemakaian jangka panjang sangat tidak direkomendasikan karena akan berakibat buruk untuk komponen-komponen lain yang kita gunakan. Ngomongin power supply yang berkualitas, ada nih salah satu power supply dari merek Corsair yang di sebelah saya ini, yang tentunya power supply ini sudah masuk tier list dan recommended power supply para tech reviewer dan entusias PC yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Dan sesuai judul power supply Corsair yang saya bahas di video kali ini, serinya CX650M. Power supply ini mempunyai daya watt 650 watt dan tersedia juga pilihan lain dengan daya watt mulai 450, 550, dan 750 watt. Di line up power supply dari Corsair, CX650M ini masih masuk power supply entry levelnya Corsair yang performa dan fiturnya di atas seri VS, CF, dan CX series. Dan dengan seri CX series perbedaannya hanya di pilihan kabelnya. Kalau CX series untuk kabelnya belum modular, dan kalau CM series ini untuk kabelnya sudah semi modular. Dan untuk kabel modular serta item lain yang diinkludkan di paket penjualannya, selain unit power supply-nya sendiri, ada kartu garansi dan petunjuk keamanan. Untuk kabel yang modularnya ada kabel PCIe 8 pin x 2 untuk graphic card dengan konfigurasi masing-masing 6+2 pin. Terus ada kabel 8 pin ATX 12V untuk tambahan ke CPU. Lalu ada satu kali kabel peripheral SATA yang biasanya untuk fan. Terus ada satu kali kabel SATA dengan 2 port SATA. Dan terakhir ada tambahan satu kali kabel SATA lagi dengan 2 port SATA. Untuk panjang kabel-kabel modularnya ini cukup panjang, kurang lebih semuanya mempunyai panjang 70 cm. Dan untuk item lain seperti biasa ada satu kali kabel AC yang ke listrik, dan ada beberapa aksesoris seperti tali tis dan baut untuk memasang power supply ke casing. CX650M yang saya bahas ini adalah CX650M yang seri terbaru. Dan perbedaan dengan seri CX650M yang seri lama, dari sisi tampilan terlihat ada perbedaan dari stiker label yang menempel di bodi casingnya. Stiker label di seri CX650M yang terbaru ini lebih terlihat simpel karena hanya ada logo dan tulisan Corsair, serta ada tulisan CX650M dengan font yang simpel juga. Saat terpasang di dalam casing, CX650M seri terbaru ini benar-benar kelihatan simpel. Kalau seri yang lama untuk stiker labelnya ada kombinasi warna abu-abu yang cukup besar yang terdapat di antara tulisan CX650M-nya. Untuk kemasan juga seri CX650M yang terbaru ini memiliki kemasan yang berbeda dengan CX650M yang seri lama. Kalau seri yang terbaru ini bagian depan kemasannya berwarna kuning yang dominan, kalau yang seri lama kemasannya dominan berwarna hitam di semua sisinya. Untuk perbedaan bentuk fisik dengan CX650M yang lama, di CX650M seri terbaru ini bentuk shape-nya nggak lancip tapi bentuk shape-nya ini dibuat tumpul. Dan kalau yang seri lama itu bentuk shape-nya lancip. Perbedaan lain masih di segi fisiknya dengan CX650M yang seri lama. Untuk lubang angin di seri CX650M yang seri terbaru ini berbeda, karena lubang anginnya berbentuk segitiga sejajar. Untuk form factor CX650M ini masuk power supply dengan form factor ATX, dengan dimensinya seperti power supply dengan form factor ATX pada umumnya, yaitu untuk lebar 150 mm, tinggi 85 mm, dan panjang 140 mm. Untuk manufaktur, power supply Corsair CX650M ini merupakan OEM dari manufaktur JWT. Artinya secara produksi, power supply ini bukan 100% buatan dari Corsair langsung. Dan hal ini juga banyak dijumpai di brand-brand besar power supply lainnya. Apakah manufaktur JWT ini bagus? Kalau saya bilang iya, karena JWT sendiri juga merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang sudah berpengalaman lama di bidang power supply seperti ini. Tentunya untuk kualitas tidak diragukan lagi. Ditambah lagi, Corsair CX650M ini juga tercover garansi dari DTG selama 5 tahun. Untuk spesifikasi dan fitur yang terdapat di CX650M ini, untuk AC input 100-240 volt, input current 10-5 ampere, dan frekuensi 47-63 Hz. Corsair CX650M ini merupakan power supply dengan output tegangan single rail dengan load maksimal plus 12 voltnya cukup besar, yaitu di 54 ampere, dengan maksimal output di plus 12 voltnya ini di 648 watt.
Dan power supply ini sudah mendapatkan sertifikasi 80+ bronze dan memiliki efisiensi 85%. Perbedaan dengan seri CX650M yang seri lama juga cukup banyak perbedaannya, seperti kalau di CX650M yang baru ini untuk beratnya lebih ringan sekitar 40-an gram. Fan bearingnya juga sudah menggunakan fan dengan tipe rivel yang bisa lebih senyap dan lebih durable dibanding dengan fan dengan tipe sleeve bearing. Dan untuk fan-nya ini memiliki RPM maksimal di pengetesan saya saat load itu di 2200-an RPM dengan noise-nya kurang lebih di bawah 40 dB. Yang cukup mengesankan dari power supply ini juga untuk continuous full load delivery-nya mempunyai rating 45 derajat Celcius. Di samping kipasnya yang silent, power supply ini memiliki suhu yang sangat dingin di kondisi 100% load-nya. Untuk hold up time-nya sendiri, power supply ini mempunyai waktu hold up time sekitar 17 ms dengan loss power dari tegangan AC sekitar 14,5 ms. Terus perbedaan dengan seri CX650M yang lama, di CX650M yang baru ini untuk jumlah konektor IPS 12 V-nya atau konektor 8 pin yang ke CPU jumlahnya 2 konektor dan sudah versi 2.92. Untuk menghandle AMD Ryzen 7 atau Intel Core i7 generasi terbaru saat ini, dengan dipadukan dengan grafik card Nvidia RTX 3070 atau Radeon RX 6700 XT masih sangat mumpuni banget. Apalagi untuk efisiensinya juga sudah mencapai 85% efisiensi. Terus untuk fitur proteksi yang terdapat di CX650M yang seri terbaru ini masih sama dengan seri CX650M yang seri lama, yaitu terdapat fitur OVP, UVP, SGP, OTP, dan OBP. Dari segi komponen seperti kapasitor yang digunakan di CX650M ini sudah menggunakan kapasitor dari Jepang, seperti salah satu kapasitor untuk filteringnya menggunakan kapasitor Samcon dan Suscon. Dan juga untuk kapasitor 5V SP rail atau kapasitor untuk mengatur tegangan waktu standby-nya menggunakan kapasitor Semicon dengan PWM controller menggunakan on-board OP5269CP. Secara keseluruhan komponen yang digunakan di CX650M ini sudah menggunakan komponen yang cukup mumpuni untuk power supply entry level yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Power supply Corsair CX650M yang saya bahas di video kali ini pernah juga saya gunakan di video rakitan PC saya yang sebelumnya. Dengan spesifikasi PC yang saya rakit waktu itu, untuk CPU-nya menggunakan CPU AMD Ryzen 5 5600X, grafik card menggunakan MSI RTX 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM menggunakan RAM Corsair 16GB dual channel, dan untuk storage-nya saya hanya menggunakan sebuah M.2 NVMe Gen 3 berkapasitas 1TB, dan untuk fan yang terpasang di rakitan PC itu total berjumlah 5 buah fan termasuk fan untuk CPU coolernya. Dan untuk total power yang dikeluarkan di kondisi idle dengan total semua komponen yang saya gunakan, power supply Corsair CX650M ini rata-rata hanya mengeluarkan watt sekitar 170-an watt. Dan di kondisi load saat menjalankan software benchmarking seperti saat menjalankan software 3G Mark, untuk watt yang ditarik sekitar 210-an watt. Kalau dihitung-hitung power supply Corsair CX650M ini untuk efisiensi dayanya masih sangat mumpuni banget kalau digunakan untuk spesifikasi PC yang lebih tinggi dari spesifikasi PC yang saya gunakan ini. Buat kalian yang mau build PC dan masih mempertimbangkan power supply apa yang akan kalian gunakan di rakitan PC kalian, saya menyarankan kalian untuk benar-benar memilih power supply yang berkualitas. Paling tidak kalian memilih power supply dengan merek yang jelas, garansi yang lama dengan track record distributor yang baik untuk klaim garansi, dan gunakan power supply dengan daya watt yang lebih tinggi dari spesifikasi kebutuhan PC yang kalian gunakan. Karena kalau kalian berencana untuk mengupgrade ke depannya nanti, kalian masih bisa menggunakan power supply itu lagi. Dan segitu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.